اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan adab yang kedua tatkala kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus mentaati 100% segala perintahnya. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jikapun kamu tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa ia melihatmu. Ini merupakan suatu metode untuk bisa mewujudkan kepasrahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keyakinan seperti ini akan bisa menjadi pengontrol kita ketika kita berbuat. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, maka kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Yang namanya pelanggaran itu biasanya dilaksanakan atau dikerjakan ketika tidak ada orang yang melihat. Tapi kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, maka kita akan berhati-hati ketika bertindak. Kemudian ada berikutnya adalah hendaknya kita hanya kepada Allah meminta pertolongan. Sebagaimana ayat dalam suratul Fatihah yang berbunyi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Terkait dengan adab ini, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyadarkan diri kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan. Hanya Allah yang memiliki kekuatan, hanya Allah yang memiliki kekuasaan. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir." Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita satu ibarat yang akan menyadarkan posisi kita. Kata dia, katakanlah wahai hambaku, Allahumma, wahai Tuhanku, Engkaulah pemilik jagat raya. Engkau akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau akan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau akan memuliakan siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau akan menghinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Kenapa? Biyadikal khair. Karena segala kebaikan berada di tangan Engkau. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau adalah zat yang mampu melakukan segala sesuatu. Para pemirsa bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ajaran kepada kita supaya hati ini hanya tertuju kepadanya. Supaya jiwa ini hanya tertuju kepada keindahan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta bantuan kepada satu zat, maka
pada hakikatnya ada satu keyakinan dalam diri kita bahwa zat tersebut memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan. Sehingga kita mengarah kepada dirinya, menuju kepada dirinya untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuatan tersebut. Ketika kita sudah menyadari bahwa zat yang memiliki kekuasaan dan kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati ini dengan sendirinya akan tertuju kepadanya. Dan ketika tertuju kepadanya, maka akan timbul keikhlasan dalam dirinya. Ini adalah adab yang ketiga yang harus kita jaga bersama, yaitu kita harus selalu minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada berikutnya. Kita harus menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiar artinya alamat, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kesucian. Dalam Al-Quran disebutkan dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ketahuilah bahwa itu merupakan bukti atau tanda ketakwaan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggiring umat manusia kepada kesucian dan menjaga hati mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan berbagai ajaran, mengajarkan kepada kita berbagai budaya. Budaya-budaya ini, ajaran-ajaran ini, ketika kita hidupkan bersama, ketika kita ingat bersama, maka kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya satu problem yang dibahas oleh para teolog adalah apakah memperingati hari kelahiran Nabi merupakan sesuatu yang dibenarkan atau tidak. Ini adalah satu persoalan yang hingga kini masih diperdebatkan dan oleh sebagian orang dipersoalkan. Kita bisa menjawab, yang namanya syiar itu adalah sesuatu yang memiliki warna ilahi, warna kesucian. Sesuatu ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memperingati Maulid Nabi, mengenang sejarah Nabi, maka hal ini merupakan bentuk real dan bentuk yang jelas sebagai syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak peringatan Maulid Nabi. Kalau seandainya dalam peringatan Nabi itu ada perbuatan-perbuatan syirik, itu baru kita katakan salah, dilarang oleh agama. Tapi kalau kita melihat di masyarakat kita, di mana mereka ketika memperingati Maulid Nabi, mereka mengingat sosok Nabi yang indah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membacakan ayat suci Al-Quran. Mereka mempelajari sejarah Rasul, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau bersikap dengan umatnya, bagaimana beliau berdoa untuk umatnya. Semuanya adalah keindahan, semuanya memiliki warna ilahi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkari tentang keindahan memperingati Maulid Nabi. Ini merupakan berbagai adab yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan adab-adab yang lain di kesempatan yang lain. Kita akhiri pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.